Shalom Bapak Ibu. Antiochus Epiphanes. Siapa itu ya? Apa yang orang Kristen perlu ketahui tentang Antiochus Epiphanes? Antiochus Epiphanes adalah seorang sosok historis yang sangat penting untuk dipahami oleh orang Kristen, karena ia menjadi bayangan profetis dari Antikristus dan tindakannya memiliki dampak besar ya terhadap umat Allah di masa Perjanjian Lama. Alkitab secara khusus menubuatkan dan menyinggung tentang perbuatannya. Siapakah Antiochus Epiphanes itu? Nama lengkapnya adalah Antiochus IV Epiphanes ya. Seorang raja Syria dari dinasti Seleukid yang memerintah dari tahun 175 sampai dengan 164 sebelum Masehi, Bapak Ibu. Nama Epiphanes itu berarti manifestasi ilahi, karena dia mengaku sebagai titisan dewa ini ya. Dijuluki oleh rakyat Yahudi Antiochus Epiphanes, artinya si gila ini ya. Apa yang dilakukannya sebenarnya? Ia menindas umat Yahudi ya. Melarang ibadah Yahudi, termasuk menyunat anak, memelihara hari Sabat, dan membaca Taurat ya. Menyuruh membakar kitab Taurat malahan, dan membunuh setiap orang yang tetap memegang hukum Yahudi itu. Yang kedua, menajiskan bait Allah di Yerusalem, Bapak Ibu. Ya, pada tahun 168 sebelum Masehi, dia menempatkan patung Dewa Zeus di dalam bait Allah, mengorbankan babi di atas mezbah. Ini merupakan satu penghujatan besar ya bagi bangsa Yahudi. Dan orang-orang Yahudi menyebutnya kejijikan yang membinasakan ini, the abomination of desolation. Dan ini menjadi musuh nubuat, Bapak Ibu ya. Antiochus Epiphanes menjadi penggenapan awal nubuatan Daniel, tapi juga bayangan antikristus di masa yang akan datang. Antiochus di dalam nubuat Alkitab, yaitu kitab Daniel, mari kita periksa di Daniel 8 ayat 9 dan 9 sampai 14, Bapak Ibu ya, dikatakan tentang sebuah tanduk kecil yang muncul dari kerajaan Yunani, menghancurkan tempat kudus dan melemparkan kebenaran ke bawah ini ya. Daniel 11 ayat 23 sampai 25 ya, menubuatkan secara rinci kekejian dan apa yang dilakukan Antiochus terhadap umat kudus. Ia akan menghina perjanjian kudus, merusak tempat kudus, dan memperkenalkan kekejian yang membinasakan. Ini di Daniel 11 ayat 31. Di dalam Matius 24 ayat 15, Yesus mengutip Daniel, apabila kamu melihat kejijikan yang membinasakan berdiri di tempat kudus, maka larilah. Dan seterusnya ya. Ini menunjuk pada masa depan, yaitu menunjuk kepada pribadi antikristus ya, tapi berdasarkan pola dari Antiochus ini. Mengapa orang Kristen perlu tahu tentang dia, Bapak Ibu? Ya, karena dia adalah sebagai pola dari antikristus. Tindakan Antiochus adalah bayangan dari antikristus di akhir zaman, yaitu penghujatan terhadap Allah, menajiskan bait suci, dan menyesatkan serta menindas umat Allah ini. Yang kedua, tentu saja sebagai pelajaran tentang keteguhan iman ya Bapak Ibu ya. Kisah perlawanan terhadap Antiochus ada di dalam kitab Makabe, sebuah kitab apokrif ya, yang menggambarkan iman para martir, seperti seorang ibu dan 7 anaknya yang lebih memilih mati daripada melanggar hukum Allah ya. Kisah ini Bapak Ibu, kisah tentang seorang ibu dan 7 anak ini akan saya ceritakan di dalam satu pembahasan khusus nanti ya. Yang ketiga, ini ada hubungannya dengan sejarah latar belakang Natal ya. Kekejaman Antiochus itu memicu pemberontakan Makabe yang akhirnya membawa kepada pemurnian bait Allah atau Hanukah ya, dan pemulihan ibadah sejati, yaitu sebelum Yesus lahir ini. Pelajaran rohaninya bagi kita Bapak Ibu,
Apa tindakan Epiphanes yang menjadi pelajaran bagi kita? Pertama, melihat Epiphanes menajiskan bait Allah, kita berpikir alangkah pentingnya menjaga kekudusan hidup dan terus membina diri di gereja. Nih, ya. Terus melihat Epiphanes mengaku sebagai dewa, kita sadar harus mewaspadai kesombongan rohani, Bapak Ibu. Dan mendengar ia menyesatkan umat, membuat kita itu sangat menyadari pentingnya berpegang kepada firman Allah. Mendengar Epiphanes melarang beribadah, kita jadi bertekad untuk jangan berhenti menyembah Allah, Bapak Ibu ya, sekalipun kita ditekan. Ini ya, sebagai penutup sudah jelas siapa Antiochus Epiphanes ini. Dia adalah musuh nyata umat Allah di dalam sejarah ini, Bapak Ibu. Sebagai nubuat yang digenapi, dia merupakan gambaran musuh akhir zaman, yaitu Antikristus. Sebuah peringatan bagi kita supaya jangan hanya mengenal tanda-tanda akhir zaman, tapi juga siap menghadapi ujian iman dan tantangan kesetiaan terhadap Allah. Sebagai benar-benar penutup, saya ingin berkata begini kepada Bapak Ibu ya. Jangan hanya kenali tanduk kecil, Bapak Ibu, yang kita baca atau kita dengar dari kitab Daniel, nubuatan Daniel ya, tapi kenali juga anak domba Allah. Ini kewajiban kita untuk melakukan semua itu, yang akan tentu saja yang akan mengalahkan tanduk kecil ini dan menghapus semua dosa di dunia ini, Bapak Ibu. Sekian Bapak Ibu, haleluya, God bless us all.